sebulan berarti dapat kisaran 6 juta. Mau kita buka dulu. Ini motherboard TB250 BTC ya, di Sukabumi. Kita cek. Ini struk pembeliannya. Ini adalah motherboardnya. Oke, back panel masih bagus. Kondisinya bersih. Ada buzzer ya, free. Sekarang kita cek pin prosesornya, ditutupin sama busa. Kiri oke, bawah oke, kanan oke, atas oke. Ya, pinnya bagus. Sekarang tinggal kita coba aja. Oke, ini kita akan coba rakit dulu. Pertama kita ambil prosesornya dulu di 4400. Ini adalah prosesor G4400. Oke, kaki-kaki oke. Kita lihat di sini semuanya oke. Bersihkan dulu bekas thermal pastenya. Oke, di sini ada notch, ada yang melengkung sama tanda panah. Yang tanda panah kita taruh di bawah. Gitu ya. Sudah, tinggal kita jepit. Jepitnya besinya ini masuk ke bawahnya baut. Terus tinggal kita tekan. Sudah selesai. Terus minimumnya lagi kita butuh memori. Sekarang kita coba di slot 1 dulu. Sudah, ini aja sudah cukup buat nyala. Kita butuh kabel power pin di sini, ATX power, sama ini power buat motherboardnya. Oke, jadi di sini sudah kita siapkan VGA-nya, ada 6 buah. Ini pakai RX 580 8 GB. Oke, punyanya HIS ya, Ice Cool. Ini tinggal kita colokin kabel power supply-nya dulu. Terus kita kasih kabel ATX. Ini kita tempelin doang aja ya, buat tahu kalau prosesornya sudah nyala. Oke, jadi begini prosesornya sudah kita tancapin. Ini sudah tancapin. Sekarang kita butuh pasang VGA. Dia ada VGA onboard, jadi minimum system kita pakai yang onboard dulu. Nah, English Shift itu yang mana ya? Ini kita tancapin ke monitor. Ini monitornya. Oke, ini kita coba power up ya. Bunyi ya, memorinya rusak. Oke, kita coba hidupin, kita tukar memorinya. Masih nggak mau nyala ya. Oke, ini sudah kita coba ganti prosesornya ya sekarang.
Jadi kayaknya tadi masalahnya adalah di prosesornya. Ini sudah saya ganti sama yang prosesor yang lain, sudah bisa nyala. Ya, di situ tangannya cuma di sini, keyboardnya nggak ada. Memorinya 4 GB. Sekarang kita mau coba slot memori yang di sebelahnya. Kita matikan dulu. Memorinya sudah kita pindahin ke slot yang kedua. Sekarang mau dicoba dihidupin lagi. Kita lihat bisa masuk ya, bisa masuk. Ada suara pip sekali. Jadi masalah di prosesornya aja tadi ya. Sekarang kita mau coba rakit ini semua. Karena ini sudah bisa, sekarang kita mau install fan yang ini ya, Ice Edge Mini. Pertama kita pasang dulu bingkainya. Jadi bingkainya ini kita atur posisi bautnya dulu biar masuk ke lubangnya. Kemudian ini adalah penjepitnya, kita klip dulu, masukin empat-empatnya. Oke, semua sudah terjepit. Terus untuk fan-nya kita lewatin bawah sini, tuker posisinya. Kita ngarahnya ke sini aja. Mana itu sebenarnya? Oke, semuanya sudah dipasang. Sekarang kita mau pasang SSD ya. Ini pakai M2. Jadi di sini kita pakai 128. Cukup 128 aja karena cuman buat sistem operating doang, sama buat aplikasi minernya. Aplikasi minernya kecil. Oke, sudah terpasang. Kita pasang keyboard aja. Terus sekarang kita akan hidupkan minimum system ini. Ya, di sini kita pakai Ice Edge Mini. Jadi kipasnya ngarah ke sini ya karena sisi sini kosong. Kalau tadi ngarah ke sana itu dia nabrak sama fan-nya power supply. Jadi kita ngarahin ke sini aja. Terus sekarang kita hidupin dan dia sudah mau nyala. Ini kita masuk ke dalam BIOS dulu ya. Sudah masuk, jadi memorinya di sebelah sisi yang slot pertama bisa, slot kedua bisa. Ini kita pakai G4560. Sekarang kita setting buat dia bisa buat mining ya. Buat setelan bisa mining, kita masuk ke sini, mining enable. Sekarang kita bikin auto aja dulu ya. Primary display kita pakai internal graphic. Di sini ada IG itu internal graphic, PE itu external graphic. Oke, sekarang kita keluar dan restart. Nanti kita akan tambahin ini satu persatu ya di VGA-nya. Kita masukin satu slot gitu, jadi dia nanti proses detect-nya nggak lama. Memang butuh proses dia restart beberapa kali, cuman untuk mencegah terjadinya crash. Jadi nanti kita masukin slotnya satu-satu ya. Di sini ini adalah slotnya, ini PCI extendernya. Jadi dari sini kita masuk ke riser, baru masuk ke VGA gitu guys.
Oke, ini adalah booting sistemnya. Ini sudah ada operating sistemnya, udah pakai Windows 10 itu. Jadi ini tinggal kita nunggu proses inisialisasi semuanya aja. Di sini kita lihat di device manager ya. Di sini kita lihat display adapternya. Di sini masih cuma satu, Intel HD grafik. Kalau kita lihat di prosesor, ini pakai 4560, ini dual core 4 thread ya. Oke, seperti itu. Disk drive-nya ini tadi pakai Kingston M2 dia, SSD. Oke, sekarang kita akan tambahin satu-satu ya. Ini kita shutdown dulu. Sekarang kita akan masukkan graphic card yang pertama. Kita masukkan dari yang pinggir sini dulu aja. Yang paling pinggir ini kita akan masukin di slot yang pertama ya. Kita masukin slot pertama, terus sudah nyambung. Sekarang kita hidupin lagi, terus kita cek. Nah, ini karena nggak ada switchnya, jadi kita masih manual. Kita jumper di sini. Oke, jadi satu VGA yang ketancap risernya ke yang paling pinggir sini ya. Ini nomor 1. Ini saya bikin urut 1 2 3 4 5 6. Oke. Oke, kita lihat di monitor kedeteknya sebagai apa ya. Lagi nunggu prosesnya loading. Sekarang kita lihat di device manager. Oke, kita lihat di sini di device manager, kita lihat display adapter. Nah, di sini ada ketambahan lagi satu ya. Tadi kan cuma Intel HD, nah sekarang udah ketambahan Radeon. Gitu. Ini kenapa bisa langsung kedetek? Karena kita sudah punya driver AMD sebelumnya di sini. Jadi kita sudah langsung masuk. Itu untuk driver AMD itu dia sudah terinstall, sudah ada di C gitu. Jadi di sini kalau kita lihat ada AMD Radeon Software. Di sini kita pakai driver AMD Relive ya gitu. Nah, karena ini tadi sudah ada satu, kita akan tambahin lagi ya. Di sini sudah ada satu, kita tinggal tambahin satu lagi. Kita coba lagi satu persatu ya, langkahnya sama. Kita matikan dulu, terus kita tambahin yang kedua. Di situ sudah ada 2 graphic card yang nancap ya, di PCI yang 0 sama yang 1 yang di 16 kali itu. Nah, di sini dia kedetek ada 2 yang nyala. Itu ada tulisannya working ya, 2 yang kedetek ya. Ya mendingan kayak gini dia dimasang satu. Oke, sekarang kita cek di device manajernya. Kita tancapin 2 ya, dan di sini udah kedetek, udah ada 2. Nah, nggak ada konflik, semuanya bagus. Kita scan, nggak ada masalah, nggak ada yang error. Jadi di situ yang ditancapin adalah 2 VGA. Kita lanjut nancapin 3 VGA ya. 3 VGA tuh 2 3 ya. Itu ada 3 slot yang udah ditancapin juga. Di situ kedetek sama motherboardnya. Kita lihat statusnya apa benar 3 di sini kedetek dari sistem. Cek di display dan sudah ada 3 ya. Oke, 3 sukses. Sekarang kita masukin yang keempat. Yang keempat ya, 1 2 3 4. Sudah 4 saya tancepin, dan di motherboard juga kedetek 4 dari BIOS ya. Nah, karena kita tunggu dia loading Windows. Start pakai miner dulu. Jadi di situ ada 4 GPU yang kedetek.
Ini kita pakai tim red miner ya. Kita cek apa kecepatan yang bisa maksimum yang di keempatnya ini tadi. Oke, itu daknya sudah 100%. Ini masih inisialisasi, jadi dia kecepatannya mulai dari bawah ya sampai dapetin settingan yang pas otomatis. Ini kayak tim red yang nano miner yang baru sekarang juga dia ada tune up nya sendiri, dia otomatis. Jadi nanti begitu setelannya sudah pas, nanti dia akan muncul tulisan kuning. Nah, itu tune up sudah komplit, sudah dapat setelannya. Kita lihat dia dapat kecepatan berapa. Nah, kenapa kok cuma dapatnya 8 ya? Kita tunggu loading yang sekali lagi. Harusnya satu bijinya itu 32. Ini kenapa satunya itu 8 dan 4 biji cuma 32? Kayaknya itu ada problem tadi ya. Nanti kita cek lagi. Ini karena ini ada error ini nggak tahu nih apa masalahnya. Kayaknya ada sesuatu hal dengan prosesornya. Coba kita keluar dulu sekarang ya. Coba dulu pasang 5 VGA ya, itu udah ketancap 5. Kita lihat di BIOS-nya ya, dia ke detect 5 ya, masih ada sisa 1 slot kosong. Guys, jadi ini sudah selesai semua dirakit dan sudah kita posisinya sudah kita amankan ya, ada di situ di pojok, jadi nggak bakal keganggu sama orang lalu lalang. Sini suhunya juga stabil, kita tambahin fan di sini buat nyupin udara dari AC biar nyebar ke semua sini. Sini adalah 6 VGA RX 580. Jadi untuk memantaunya kita taruh ada di atas itu, di monitor yang atas. Nah, di sini adalah dia sudah proses mining ya. Ini saya jalankan pakai nano miner. Di sini kita sudah dapatin kecepatan rata-rata 1 VGA-nya itu 30 mHz buat mining Ethereum. Jadi di sini algoritmanya adalah ETAS dengan wattnya kisaran 590 watt. Gitu. Nah, untuk device manager ya di display yang kemarin tadi itu kita sudah proses installnya, di sini terlihat ada 6 biji RX 580 dan tidak ada konflik sama sekali di yang lain. Di sini VGA internalnya saya disable aja. Jadi buat melihat ini saya tancapin ke salah satu VGA-nya. Di sini saya ngambil ke yang masuk ke 16X. Ya, masuk yang ke VGA 16X gitu. Nah, untuk
Ini mining softwarenya pakai Nano Miner. Kalau mining di Nanopool bisa langsung download di situ. Dan di sini adalah afterburner. Di sini buat kita ngeset kondisi kipasnya ya. Jadi kalau bawaannya kan auto gitu. Cuman karena auto jadi nanti dia panasnya bisa naik turun. Jadi kita bikin dia stabil di jalan di kecepatan 70% ya fan-nya. Jadi dia suhunya stabil. Kalau di sini kita lihat di pemantauan suhunya, di sini suhunya adalah kisaran 60 derajat ya. Gitu. Jadi masih bagus di 60 derajat. Nah, untuk drivernya sendiri kita pakai yang AMD Relive ya. Di sini ada 6 GPU ke detect. Nah, untuk ngerubahnya jadi kita harus ngerubah drivernya itu ke compute mode. Jadi kalau bawaannya graphics itu adalah mode grafik, VGA itu untuk menampilkan gambar, main game dan lain-lain. Nah, kalau untuk mining kita gunakan dia adalah untuk menghitung gitu. Jadi kita masuk ke mode compute. Jadi lakukan ke semua VGA. Oke, jadi ini udah selesai semua dan ini sudah berjalan 6 hari 23 jam. Jadi udah masuk ke 7 hari jalan nonstop. Gitu. Dan untuk hasilnya selama 7 hari itu kita dapat, kalau dihitungannya dengan setelan ini sekarang ya, jadi angkanya itu adalah 0,05 ETH itu per 5 hari gitu. Jadi kalau 5 hari dengan kurs sekarang itu kalau dilihat di Indodax ini itu adalah 23 juta. Jadi sehari 5 hari itu kita dapat 1.200.000 gitu. 1.200.000 kalau 5 hari berarti sehari sekitar 60 ribuan ya. Betul? Oh enggak, kalau 1.200.000 bagi 5 iya 20.000 dong. 200.000 per hari, betul. Kalau 200.000 berarti 250.000 per hari. 250.000 per hari kalau sebulan berarti dapat kisaran 6 juta. Ya, kasarannya segitu ya kalau kursnya stabil di 22 juta. Kalau ETH-nya naik ya penghasilannya nambah. Kalau ETH-nya turun ya penghasilannya berkurang. Sedangkan proses miningnya ya kurang lebih stabil deh. Gitu. Jadi buat kalian yang mau coba-coba mining bisa, nggak ada kata terlambat. Cuman sekarang itu ya buat berburu VGA itu udah langka ya, udah susah dan harganya juga selangit gitu. Kayak F580 ini sekarang udah di harga 7 juta 8 jutaan gitu. Padahal kalau lagi kemarin pada saat kondisi stabil itu harganya 3 jutaan gitu guys. Jadi nggak ada terlambat ya selama dia bisa menghasilkan uang gitu deh. Untuk konsumsi listriknya sendiri ini untuk satu rig yang 6 VGA ini butuh kisaran 500.000 lah gitu. Jadi kalau 500.000 dengan pendapatan kita kisaran misalnya 5 juta lah ya, dia kan kurs naik turun. Jadi kalau 5 juta dikurang 500.000 ya ngantongin 4.500.000. Mesinnya kerja, kita tidur. Jadi mesin pencari uang ini katanya gitu. Jadi buat kalian yang pengen coba-coba mining nggak ada salahnya buat cari-cari penghasilan ya. Jadi ini jalan terus nonstop. Ini kayak itu tadi dilihat ya, udah 7 hari jalan nonstop. Ini udah jalan gini aja, kita tinggal ngapain lah, mau tidur, main game, jalan-jalan, kerjain yang lain, nah udah dapat duit gitu guys. Bayangin ini cuma satu, bayangin kalau 2, 3, apalagi kalau 10 rig. Nah kalau yang sultan itu wes udah, emang butuh modal ya. Apa sih yang nggak butuh modal? Semuanya butuh modal. Jualan kerupuk aja butuh modal ya gitu. Masa modal ganteng doang ya kan. Kalau yang ini ada 2 VGA, ini bukan buat mining, ini main game. Itu di setel SLI ya, 2 VGA Crossfire, ini khusus buat main game
gitu guys. Ya udah sekian aja dulu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode yang lain ya. Ciao.